378, gelap mata dan kesedihan. Aditya, lirih Rea saat perawat dan dokter menurunkan brankarnya dari ambulans. Raditya berlari menyesuaikan langkah dengan laju berangkar istrinya. Tangannya memegang telapak tangan Rea dengan erat. Aku di sini. Jangan banyak bicara. Kamu akan baik-baik saja. Air mata Rea menetes. Tangannya membalas genggaman tangan Raditya dengan sisa tenaganya. Rea ketakutan. Dia merasa tubuhnya semakin lemah. Rea takut hal buruk terjadi pada bayinya. Dokter dan perawat membawa Rea ke ruang UGD, nampak Erlina berlari menyusul cucu dan menantunya di belakang. Begitu sampai di ruang tindakan, dokter segera melakukan pemasangan bedside monitor dan pulse oximetry pada bagian dada Rea. Kamu akan baik-baik saja, ucap Raditya. Menenangkan Rea dan dirinya sendiri. Rea menggeleng. Dengan sisa tenaganya, Rea menarik tangan Raditya agar lebih mendekat. Raditya pun mendekat wajahnya pada Rea. Berjanji satu hal, pinta Rea terengah. Raditya menggeleng. Aku tidak ingin menjanjikan apapun. Aku hanya ingin kamu bertahan dan kembali sehat. Ganti Rea yang menggeleng. Aku takut tidak punya cukup waktu. Jangan mengatakan hal konyol. Dokter dan perawat sedang melakukan yang terbaik. Raditya menyimpan telunjuknya di bibir Rea. Mencegah apapun yang ingin istrinya katakan. Rea mencoba tersenyum seraya meraih tangan Raditya dari bibirnya. Dia meletakkan tangan Raditya di atas perutnya. Apapun yang terjadi, berjanjilah untuk menyelamatkan bayi kita. Mereka berdua harus selamat, pinta Rea dengan suara lirih. Kamu dan kedua bayi kita akan selamat, jawab Raditya dengan yakin. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam kata-katanya. Rea menggeleng pelan. Tangannya mengusap air mata di wajah suaminya. Hati Rea sakit melihat ketakutan dan kesedihan dalam wajah Raditya. Kamu harus kuat demi bayi kita. Kamu harus hidup untuk menguatkan aku, timpal Raditya. Dia mengecup tangan kiri Rea yang selalu digenggamnya. Air mata Rea mengalir semakin deras. Aku takut, lirihnya. Aku bersamamu. Raditya mengeratkan genggaman tangannya pada Rea seolah ingin memberinya kekuatan. Rea mengambil napas dalam. Suara napasnya terdengar berat. Raditya melirik para dokter yang sedang memeriksa keadaan jantung Rea. Dari angka yang tertera dalam layar bedside monitor, Raditya tahu istrinya tidak baik-baik saja. Aditya, lirih Rea dengan suara yang terdengar semakin lemah. Jangan banyak bicara. Bicara hanya membuatmu kesakitan. Raditya mengecup kening istrinya. Tahu istrinya kesakitan setiap kali menarik napas. Rea mencengkram tangan Raditya yang berada di atas perutnya. Bayi kita, tolong jaga mereka, lindungi mereka. Aku akan melindungi kalian, kamu dan bayi kita. Raditya terisak. Berjanjilah Aditya, aku ingin mendengarnya, pinta Rea dengan suara yang hampir tidak terdengar. Selamatkan bayi kita dan lindungi mereka. Raditya mengangguk. Dia mengusap air mata di wajah istrinya. Aku berjanji. Kalian akan selamat dan aku akan melindungi kalian. Utamakan bayi kita. Rea tersenyum. Perlahan, matanya terpejam lalu tertutup sempurna. Raditya tersentak merasakan genggaman tangan Rea yang melemah. Kepalanya mendongak melihat alat bedside monitor yang menimbulkan bunyi nyaring. Rea. Maaf tuan, kami akan melakukan tindak. Silahkan tunggu di luar, pinta seorang perawat. Tidak. Rea. Bangun Rea. Tuan, tolong kerjasamanya, bentak Dokter Mira. Dia mengisyaratkan pada beberapa petugas untuk membawa Raditya keluar dari ruang tindakan. Rea. Raditya berontak, mencoba melepaskan pegangan tangan para petugas yang menyeretnya keluar. Namun, melihat Rea yang sedang diberi tindakan RJP membuat tenaga Raditya menguap. Para petugas pun mengeluarkannya dari ruang tindakan, kemudian mengunci pintu dari dalam. Rea, isak Raditya, memukul pintu ruangan seraya melihat istrinya melalui kaca kecil yang terdapat pada pintu. Erlina memeluk cucunya, berusaha memenangkannya. Rea akan baik-baik saja. Tenanglah. Raditya tidak menjawab. Dia menumpahkan rasa sedih dan takutnya dalam pelukan Erlina. Raditya menangis dengan kencang. Beberapa menit berlalu, Raditya duduk lemas di depan pintu. Dia tidak mau beranjak dari tempatnya duduk. Erlina sudah membujuk Raditya agar duduk di kursi tunggu, tapi pria itu menolak. Terpaksa, Erlina pun duduk di lantai untuk menemaninya. Nyonya, bagaimana keadaan Rea?
Nena, Rendra, Meilani dan Bram datang dengan tergopoh-gopoh. Dokter masih memeriksanya di dalam, jawab Erlina dengan nada tenang. Walau hatinya risau, tangannya tidak henti mengusap pundak cucunya. Tangis Nena pecah. Khawatir terhadap Rea. Dia juga tidak tega melihat keadaan menantunya. Raditya nampak hancur. Dia seperti pria lemah. Nena belum pernah melihat keadaan menantunya seperti itu. Tenanglah. Kita berdoa semoga Rea baik-baik saja. Rendra memenangkan istrinya. Raditya diam. Tidak peduli dengan sekitar. Dia hanya berharap pintu di belakangnya cepat terbuka hingga dirinya bisa kembali bersama Rea. Rea, bagaimana keadaan Rea? Azalea dan Nurman datang. Nampak kekhawatiran dalam raut wajah mereka. Apa Rea baik-baik saja? Tanya Azalea dengan wajah berurai air mata. Raditya mengepalkan tangan. Tatapannya tertuju pada Azalea yang sedang menangis bersama ibunya. Raditya bangkit, kakinya melangkah menuju Azalea. Semua ini karenamu. Kamu yang sudah membuat Rea celaka. Raditya mencengkram leher Azalea. Dia menyeretnya hingga membentur tembok. Nampak, Azalea gelapan tidak bisa bernapas. Tuan tolong tenang. Nurman dan Bram berusaha menenangkan Raditya. Mereka berusaha melepas tangan Raditya dari leher Azalea, namun Raditya malah melayangkan pukulannya. Bak! Satu pukulan mendarat di wajah Bram, selanjutnya Nurman. Tidak berhenti hanya satu pukulan, Raditya memukul Nurman berkali-kali. Raditya ingat kejadian sebelum Rea didatangi anak perempuan yang membawakannya minum. Azalea datang pada Nurman, mengatakan kalau dia mendapatkan pesan dari Pramono yang mengatakan kalau pria itu berada di sekitar rumah. Raditya sudah meminta Nurman agar tidak terlalu menanggapi aduan Azalea, namun Nurman bersikeras. Karena itu, Raditya menyalahkan Azalea dan Nurman. Dia butuh seseorang untuk disalahkan atas kejadian yang menimpa istrinya. Raditya meluapkan amarahnya pada mereka berdua. Radit, hentikan. Erlina berusaha mencegah cucunya yang terus memukuli Nurman. Namun, Raditya tidak mendengar. Bahkan, Bram dan Rendra pun mendapatkan pukulan karena berusaha menghentikannya. Raditya benar-benar gelap mata. Dia dikuasai amarah. Sid, Radit, apa yang kamu lakukan? Franz berlari ke arah sepupunya. Bukan hanya menjauhkan Raditya dari Nurman, tapi Franz juga memeluk sepupunya dengan erat. Tidak dipedulikannya Raditya yang berusaha melepaskan diri dengan memukuli punggungnya. Franz tidak sedikit pun melonggarkan pelukannya. Tenanglah. Bukan hanya kamu yang cemas dengan Rea. Tapi kami juga. Franz terisak. Sedih melihat Raditya yang pandai mengontrol diri, tapi kini lepas kendali. Lepas. Aku tidak akan melepaskan mereka berdua. Lepas atau aku akan memukulmu lebih keras. Ancam Raditya pada Franz yang masih menempeli tubuhnya. Franz menggeleng. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Tidak. Kamu bisa membunuh orang jika aku melepaskanmu. Tapi, kamu tidak akan membunuhku walau kamu memukulku. Franz. Aku tidak ingin main-main denganmu. Lepas. Bak. 379, keputusan terberat. Suara jeritan terdengar saat Raditya melayangkan pukulannya pada Franz. Semua orang segera melerai. Astaga, apa yang kalian lakukan? Hentikan! Teriak Dokter Mira yang keluar dari ruang tindakan. Raditya menoleh, melirik dokter kandungan istrinya. Dia melepas tangan Nurman dan Bram yang mencengkram lengannya, lalu berjalan menghampiri dokter tersebut. Bagaimana Rea? Dokter Mira menarik napas. Meredakan amarah karena Raditya sudah membuat kekacauan di rumah sakit. Keadaan Nyonya Rea buruk. Dia mulai mengalami pendarahan. Kita harus segera mengambil tindakan. Tapi, hal itu beresiko baik untuk ibu atau bayinya. Raditya terhenyak. Kaki dan tangannya bergetar. Franz segera mendekati sepupunya. Menepuk bahu Raditya untuk menguatkannya. Seberapa besar resikonya? Tanya Raditya dengan suara tercekat. Menahan air mata yang hampir luruh. Bukankah Anda bilang salah satu bayi kami tidak akan selamat jika mereka lahir secara prematur? Dokter Mira mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Jika kita menunda persalinan kemungkinan kedua bayi Anda tidak akan selamat. Nyonya Rea mempunyai riwayat henti jantung berkali-kali. Ada beberapa obat jantung yang dapat membahayakan janin jika diberikan saat ini, karena itu kami menyarankan untuk melakukan persalinan secepatnya. Henti jantung. Raditya mengernyit. Dia mendengus kasar.
Jantung istri saya sehat, Dok. Hari ini Rea syok karena melihat kejadian mengerikan saja. Anda salah, Tuan. Sebelumnya, Nyonya Rea pernah beberapa kali mengalami henti jantung saat koma. Tentu itu berpengaruh pada kesehatannya saat ini. Raditya melangkahkan mundur. Tubuhnya lemas. Franz segera menopang sepupunya, Nurman pun melakukan hal yang sama. Kenapa aku tidak tahu? Lirih Raditya. Dia mencengkeram tangan Nurman yang berdiri di sebelah kirinya. Kamu yang menjaga Rea selama koma. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Nurman menundukkan. Wajahnya nampak sedih. Maafkan saya, Tuan. Saya kira semuanya berakhir setelah Nyonya kembali sadar. Terdengar suara tangis Nena dan Azalea, bahkan Meilani dan Erlina pun ikut menitikan air mata. Raditya mengusap wajahnya. Bagaimana kalau Rea melakukan pengobatan jantung terlebih dulu? Apa itu memungkinkan? Sangat memungkinkan, tapi keselamatan kedua bayi Anda dipertaruhkan. Seperti yang saya katakan, ada beberapa obat jantung yang berbahaya untuk janin. Raditya diam, memikirkan baik-baik perkataan dokter. Semua terasa berat. Dia harus memilih keputusan tersulit dalam hidupnya. Menentukan hidup mati istri dan anaknya. Dokter, Anda bilang salah satu bayi kami mungkin tidak akan selamat jika Rea melahirkan sekarang. Dan jika Rea mempertahankan kandungannya, keduanya mungkin tidak akan selamat sama sekali. Lalu, berapa besar kemungkinan Rea selamat jika kita melakukan operasi sekarang? Kami tidak bisa memastikan. Bisa saja saat operasi Nyonya kembali mengalami henti jantung. Semua tergantung keajaiban Tuhan, kami hanya bisa berusaha, jawab Dr. Mira. Jadi, keselamatan Rea lebih terancam kalau dia melahirkan saat ini. Tanya Raditya menegaskan. Dr. Mira mengangguk pelan. Raditya meremas rambut dengan kasar. Dia tidak mau mempertaruhkan nyawa istrinya, tapi dia juga teringat permintaan Rea untuk menyelamatkan kedua bayinya. Berapa banyak waktu yang kita punya, Dok? Saya perlu memikirkan baik-baik segalanya, tanya Raditya. Berusaha bersikap tenang. Tatapan dokter melembut. Tidak lebih dari 2 jam. Kami harus segera mengambil tindakan. Apa saya bisa menemui Rea sekarang? Tentu, tapi tidak lama, jawab Dr. Mira. Raditya mengangguk. Dia melangkah gontai menuju kamar tempat istrinya dirawat. Beberapa dokter dan perawat keluar saat melihat kehadirannya. Nena dan yang lainnya menunggu di luar. Melihat Rea dan Raditya melalui kaca kecil yang tertempel di pintu. Raditya duduk di samping Rea. Dia meraih tangan Rea, lalu mengecupnya. Sebelah tangannya mengusap kepala istrinya dengan penuh sayang. Tidak ada yang Raditya katakan. Dia diam dan hanya memperhatikan wajah istrinya. Sesekali, Raditya mengecup tangan Rea hingga tanpa sadar air matanya terkena punggung tangan Rea. Aditya, lirih Rea. Keningnya berkerut sebelum matanya terbuka perlahan. Ditatapnya Raditya yang tengah memperhatikan dirinya. Tangan Rea bergerak mengusap air mata suaminya. Kesadaran Rea memang belum terkumpul sepenuhnya, tapi melihat wajah sedih Raditya, Rea sadar dirinya tidak baik-baik saja. Apa yang dokter katakan? Raditya menggeleng. Mulutnya bungkam tidak bicara. Raditya tidak kuasa menyampaikan pilihan yang disarankan dokter pada istrinya. Apa bayi kita baik-baik saja? Air mata Rea menitik. Raditya menggeleng. Dokter bilang mereka harus segera lahir. Tangis Rea pecah. Raditya memeluk Rea seraya mengecup keningnya. Dia juga ikut menangis. Tidak bisakah kita menundanya 2 bulan lagi? Isak Rea terbata. Obat jantung akan berbahaya untuk mereka. Rea meremas ke meja suaminya dengan kuat. Dia sangat tahu keadaan tubuhnya. Rea sadar jantungnya bermasalah. Kalau begitu, kita harus segera menyelamatkan mereka, bukan? Tidak masalah walau hanya salah satu. Tapi aku tidak mau kehilanganmu, jawab Raditya mengeratkan pelukannya. Bibirnya mengecup kening Rea dalam-dalam. Rea membalas pelukan Raditya. Dia mengusap punggung suaminya. Tangis Raditya pecah. Dia menyusupkan wajahnya pada ceruk leher istrinya. Kamu menginginkan banyak anak, tapi nampaknya kali ini kita hanya bisa memiliki salah satunya. Apa kamu keberatan? Rea sadar keadaannya tidak mungkin melahirkan kedua bayinya dengan selamat. Dia bersiap untuk menghadapi situasi terburuk. Tidak, aku tidak mau banyak anak. 1 atau 2 juga cukup, asal kamu bersamaku, jawab Raditya. Dia mengecup pipi istrinya.
Aku bahkan tidak keberatan kalau harus kehilangan mereka. Bodoh. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Rea mencubit punggung suaminya, lalu mengusapnya kembali. Jangan bicara seperti itu. Bayi kita akan sedih kalau mendengar ucapanmu. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku akan melepaskan segalanya untukmu, bisik Raditya terisak. Rea mengeratkan pelukannya. Aku akan baik-baik saja. Sudah aku bilang, aku akan berjuang untukmu dan bayi kita. Aku tidak mau mengambil resiko. Rea melerai pelukannya, mendorong pelan tubuh Raditya, lalu mengusap air mata di wajah suaminya. Aku mencintaimu. Raditya meraih tangan Rea, lalu mengecupnya. Aku tidak menginginkan apapun. Tetaplah bersamaku. Rea membelai wajah suaminya. Kamu sudah berjanji akan melindungiku dan bayi kita. Aku akan baik-baik saja Aditya. Tidak Rea. Kali ini aku tidak bisa memenuhi janjiku. Aditya. Rea memukul pelan dada suaminya. Utamakan keselamatan bayi kita. Raditya menggeleng. Dia kembali memeluk Rea. Aku takut Rea. Sangat takut. Aku akan menepati semua hal yang aku janjikan, kecuali ini. Raditya mencium leher istrinya. Tetaplah bersamaku. Lakukan pengobatan dan kita relakan mereka. Tidak Aditya. Bagaimana mungkin kita merelakan bayi-bayi kita? Rea meraih tangan suaminya, lalu menyimpannya di atas perut. Kamu merasakannya, kan? Mereka bergerak Aditya. Bayi-bayi kita hidup. Kita harus memperjuangkan keselamatan mereka. Tidak. Bagaimana denganmu? Aku tidak bisa jika harus bertahan tanpamu. Aku tidak bisa. Rea memeluk erat Raditya. Mereka saling mengecup seolah melakukan berpisah. Rea menyentuh wajah suaminya, lalu memandanginya dengan sayang. Kamu mungkin tidak ingat, tapi dulu aku pernah berjanji akan memberimu 3 anak. Aku masih berhutang padamu. Aku tidak akan menyerah begitu saja Aditya, bujuk Rea seraya mencoba tersenyum. Raditya menggeleng. Aku tidak menginginkan apapun. Aku takut tidak bisa melihatmu lagi. Membayangkannya saja terlalu menyakitkan untukku. Tapi aku menginginkan mereka Aditya, rengek Rea. Kamu berjanji akan mengabulkan semua permintaanku hari ini, aku ingin keselamatan anak-anak kita. Penawaran itu sudah tidak berlaku. Sekarang sudah malam, semuanya berakhir. Aditya, kenapa kamu sangat egois? Kamu juga egois Rea. Aku mohon, kali ini saja, biarkan aku menolak permintaanmu. Jangan memaksaku. Aku mencintaimu. Aku tidak mau kehilangan kamu. Tangis Rea pecah. Napasnya mulai terdengar pendek. Raditya panik. Dia hendak beranjak memanggil dokter, namun Rea lebih dulu menarik lehernya. Dia memeluk Raditya dengan erat. Penuhi permintaanku, Aditya. Tepati janjimu. Ingat, pria sejati akan selalu menepati janji, lirih Rea dengan suara lemah. Tepat di telinga suaminya. Aku akan bertahan untukmu dan bayi kita. Aku ingin pulang bersamamu ke rumah kita. Aku ingin melihat bayi-bayi kita bermain dengan nenek dan kakek mereka. Masih banyak hal yang aku inginkan, aku akan baik-baik saja. Raditya menggeleng tanpa melepaskan pelukan istrinya. Tangannya terukur menekan tombol darurat di atas ranjang. Jangan bicara apapun lagi. Aku mencintaimu, Aditya. Tapi aku juga menyayangi bayi-bayi kita. Aku mempercayaimu. Suara Rea tenggelam seiring dengan kesadarannya yang menghilang. Para dokter masuk untuk melakukan pertolongan. Franz yang ikut masuk memegangi Raditya yang menangisi istrinya. Dokter Mira melirik Raditya. Tuan, tidak ada waktu lagi. Anda harus segera mengambil keputusan. Apa yang harus kami lakukan? Bersambung.